Dukungan kepada Anies merugikan suara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ditulis oleh Fransen Arianto dari Seaword.com. Peneliti Populi Center, Rafif Pamenang Imawan mengatakan, ada kecenderungan elektabilitas Anies menurun, terutama setelah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres, tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal, dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Bang Fahri kan tadi sebut Nasdem dengan Anies ini perjudiannya sangat tinggi. Itu gimana Bang analisanya? Karena Nasdem belum tentu mendapatkan popularitas. Dia selama ini kampanye untuk melawan oposisi. Tiba-tiba sekarang bersama oposisi. Itu perjudian. Bagaimana kalau efeknya, ya kan? Semua massa dia yang tadi menganggap bahwa sudah benar mereka bersama pemerintah, begitu ngelihat Nasdem bersama oposisi, tiba-tiba kabur. Bagaimana kalau itu terjadi? Sama Anies Baswedan juga demikian. Dia akan mengumpulkan massa yang jenisnya berbeda dengan massa yang dikumpulkan oleh Partai Nasdem. Apakah dua jenis massa ini, massa Anies itu adalah massa yang marah kepada Pak Jokowi dan pemerintahan ini? Massanya Nasdem adalah massa yang senang kepada Pak Jokowi. Apa bisa disatukan? Itu perjudian. Belum tentu bisa nyatu. 3 partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi, sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering, dan mereka bergantung pada para bohir, atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam, yaitu para oligarki. Litbang Kompas baru saja mengeluarkan hasil surveinya. Survei tersebut dilakukan pada tanggal 25 Januari 2023 hingga 4 Februari 2023. Bagi Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, hasil survei tersebut mengandung keanehan. Kalau kemudian mau mencoba mendiskusikan itu agak sedikit aneh, karena Nasdem yang awalnya akan tenggelam menurut Kompas hari ini naik. Naiknya ini kan tidak terlepas dari pencalonannya Anies. Kenapa Aniesnya bisa menurun? Kata Waketum Nasdem Ahmad Ali, seperti dikutip dari detik.com. Menurut Ali, hasil survei naik turun itu hal yang biasa saja dan tidak akan menurunkan semangat Nasdem untuk bekerja. Baginya, penyajian data hasil survei bisa saja tidak jujur sehingga hasilnya ada yang ganjil. Memang dalam survei Litbang Kompas itu suara Nasdem naik 3% dan disebut sebagai efek pencalonan Anies. Ironisnya, elektabilitas Anies justru turun 3,4% dari survei pada bulan Oktober 2022. Memang benar seharusnya suara Nasdem dan Anies beriringan kalau memang pencalonan Anies adalah faktor naiknya suara Nasdem. Hal ini menarik, lupakan dulu soal kejujuran Kompas yang dipertanyakan oleh Ahmad Ali. Lebih baik melihat dinamika politik pada periode menjelang dan saat survei ini dilakukan. Pada bulan Januari 2023, Nasdem bersama Anies tetap melakukan safari politik ke Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Apakah safari politik ini mempengaruhi suara Nasdem? Menurut saya bukan. Peristiwa yang kemungkinan besar mempengaruhi suara Nasdem adalah pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Pertemuan itu dilangsungkan pada tanggal 26 Januari 2023 dan segera diikuti dengan isu reshuffle kepada para menteri dari Nasdem. Rupanya, reshuffle yang diisukan dilakukan pada tanggal 1 Februari 2023 tidak terjadi. Publik pun merasa bahwa arah politik Nasdem mulai berubah. Hal itu beriringan dengan munculnya isu bahwa Nasdem akan menarik dukungan dari Anies. Meski sekedar isu, tetapi pengaruhnya besar untuk publik karena sikap Nasdem yang mulai melakukan serangkaian pertemuan dengan partai-partai di luar koalisi perubahan.
Bersamaan dengan pertemuan Surya Paloh dan Presiden Jokowi, kader Nasdem bertemu dengan perwakilan Gerindra dan PKB. Setelah itu, Nasdem bertemu dengan Partai Golkar yang disertai narasi bergabungnya Nasdem ke KIB. Peristiwa itu semua terjadi pada akhir Januari dan awal Februari saat survei Litbang Kompas dilakukan. Jika melihat hal tersebut, maka pengaruh Anies memang ada bagi Nasdem. Saat Nasdem mendukung Anies, maka suaranya menurun. Itulah yang terjadi pada suara Demokrat dan PKS yang pada periode survei itu justru menyatakan dukungan kepada Anies. Bisa jadi suara kedua partai itu masuk ke Nasdem yang terlihat akan mencabut dukungan kepada Anies. Karena itulah Nasdem seharusnya segera sadar bahwa mendukung Anies tidak menguntungkan. Masih sebatas isu pencabutan dukungan saja suara Nasdem naik, apalagi kalau sungguh-sungguh terjadi. Tentu saja ini berlaku juga untuk Demokrat dan PKS yang sudah merasakan efek negatif mendukung Anies. Masih mau meneruskan dukungan kepada Anies? Pikirkan lagi. Kura-kura begitu menurut saya. Anda bagaimana? Pembalasan Jokowi di luar dugaan. Pandana Baban bongkar hubungan Jokowi Surya Paloh. Khawatir Surya Paloh dipermalukan. Gara-gara Anies, Nasdem bubrah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Lagi membawa politik-politik sara. Tidak. Jangan. Setuju. Kita sudah merasakan. Dan itu terbawa lama. Hindari ini. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik sara, politisasi agama, politik identitas, dan sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia yang faktor X gitu loh, Presiden. Iya, Jokowi ada faktor X yang dalam percaturan permainan politik sejarah Indonesia belum ada tokoh seperti dia ini. Nah, yang menarik nih. Yang dia itu menjadi gantungan atau menjadi ini. Body language dia aja, ucapan dia aja dibahas. Sama nggak gantungannya ya, sama Bu Mega? Nggak mau berpelukan aja dibahas. Berarti dia ada influence, ada pengaruh. Tiba-tiba Nasdem secara radikal mencalonkan Anies calon presiden 2024, mencalonkan Anies calon presiden 2024. Apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini. Ini badut kok dipelihara di sini. Mana ada Nasdem mencalonkan Anies? Mana ada Nasdem mencalonkan Anies? Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Ya kalau Partai Demokrat berbeda gitu. Demokrat itu menurut Kompas dia semakin tinggi, naik gitu ya. Nah kalau Nasdem enggak. Semua lembaga survei menyebutkan bahwa Nasdem semakin turun. Padahal sudah deklarasikan Anies gitu. Sehingga dari sini saya menyimpulkan bahwa mungkin para pemilih Presiden Jokowi yang sebelumnya juga memilih Nasdem itu ikutan jengah gitu dengan Nasdem yang mendeklarasikan Bapak Politik Identitas. Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Pandana Baban, mengkhawatirkan efek hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Surya Paloh yang memburuk. Mantan wartawan itu merasa was-was bahwa Jokowi akan mempermalukan Surya Paloh setelah Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024. Terus terang, jujur, saya khawatir hubungan mereka berdua ini nggak berjalan baik, ujar Panda dalam diskusi siniar Total Politik yang ditayangkan di YouTube. Hal ini tentu merupakan langkah catur dari seorang Jokowi dalam menentukan sikapnya. Partai Nasdem sudah memilih Anies sebagai capres yang akan ia usung di Pilpres 2024 mendatang. Tapi Nasdem seperti acuh dengan latar belakang Anies yang sering menggunakan politik sara untuk berpolitik. Padahal, Presiden Jokowi sudah mengingatkan bahwa suasana calon presiden dan calon wakil presiden atau capres-cawapres
untuk menjaga suasana politik agar tetap aman. Dia mempersilahkan pada capres untuk berdebat, namun jangan sampai membawa politik sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jokowi tak ingin politisasi agama dan identitas terjadi di pemilu 2024. Jokowi menilai isu tersebut sangat berbahaya untuk negara sebesar Indonesia yang beragam. Apa yang diungkapkan oleh Jokowi ini tentu berbeda jauh dari Anies Baswedan yang menggunakan politik sara dalam berpolitik. Maka dari itu, Pandai Nababan pun menilai bahwa hubungan Jokowi dan Surya Paloh itu tidak akan berjalan baik-baik saja ketika Nasdem memutuskan mengusung Anies Baswedan. Mantan anggota DPR itu mengaku berkawan baik dengan Jokowi maupun Surya. Namun, Panda juga membeberkan sisi negatif Jokowi dalam memperlakukan rival politik, yang menurut dia gerakan-gerakannya tak terduga dan semacam sesuatu untuk membalas. Opung Panda, panggilan akrabnya kini, lantas mencontohkan bagaimana Jokowi mempermalukan Gatot Nurmantio. Panda mengawali kisah soal itu dengan cerita ketika Presiden Jokowi terjebak kemacetan ketika menuju lokasi perayaan HUT TNI 2017 di Pelabuhan Indah Kiat, Cilegon, Banten. Pada waktu itu Jokowi terpaksa berjalan kaki. Jokowi merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai waktu ulang tahun TNI di Cilegon pada waktu itu. Memang Gatot Nurmantio yang waktu itu masih menjabat Panglima TNI langsung meminta maaf kepada Jokowi. Menurut Panda, Abiturian Akmil 1982 itu beralasan kemacetan tersebut disebabkan rakyat membludak karena mencintai TNI. Panda mengatakan Jokowi membalas perlakuan itu. Tokoh kelahiran 13 Februari 1944 itu menduga pembalasan tersebut benar-benar terlihat ketika Jokowi menikahkan putrinya, Kahiyang Ayu dengan Bobi Nasution pada 8 November 2017 di Solo. Saat itu Gatot yang masih aktif sebagai Panglima TNI tidak ditempatkan di kursi istimewa, bahkan bersalaman saja tidak. Artinya, menurut Opung Panda, ini merupakan permainan politik. Mantan jurnalis hukum itu pun mengaku juga melihat gelagat Jokowi sudah tidak sreg dengan Surya Paloh. Misalnya, Jokowi menolak ajakan pelukan yang ditunjukkan Surya Paloh pada saat perayaan HUT Golkar beberapa waktu lalu. Selain itu, Jokowi juga tidak menghadiri perayaan HUT ke-11 Partai Nasdem. Mantan Gubernur DKI itu juga tidak membuat video tahniah untuk ulang tahun salah satu partai pendukungnya di Pilpres 2014 dan 2019 tersebut. Hal itu berbeda dengan yang ditunjukkan Jokowi pada saat Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP menggelar Sinode Agung pada 25-27 Oktober 2022. Jokowi mengirimkan video sambutan untuk Sinode Agung ke-66 HKBP itu. Ini tentu merupakan tamparan telak bagi Nasdem dan akan menjadikan Partai Nasdem hancur sehancur-hancurnya. Karena Nasdem telah mengkhianati Jokowi dengan mengusung bapak politik identitas sebagai calon presiden. Dan bisa dipastikan Partai Nasdem bakal bubrah jika masih mengusung Anies sebagai capresnya. Bagaimana kalau menurut Anda?